Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ola Uladina dari kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang saya pakai untuk proyek UAS pada mata kuliah eh, Ilmu Pengetahuan Alam. Mata kuliah IPA ini saya mengambil materi tentang bencana alam. Nah, topiknya itu tentang bencana alam, terus saya pakai kurikulum Merdeka untuk modul ajarnya, terus ada elemennya itu tentang pemahaman IPA di kelas 6, terus materinya bencana alam, dan modul pembelajarannya itu saya pakai modul tentang cooperative learning. Nah, di cooperative learning ini pasti ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini ada 3 poin yang saya tulis di sini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi bencana alam. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab bencana alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Dan poin yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah. Lalu di sini ada kegiatan pembelajaran atau pendahuluannya. Yang pertama itu pembukaan, salam sapa, dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Jadi kita sebagai guru, kita menanyakan kepada murid-murid kita kayak Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terus jawaban yang saya inginkan terhadap murid-murid saya yaitu selamat pagi Ibu. Terus yang kedua, menanyakan kabar. Eh, dengan menanyakan bagaimana kabarnya, terus kalian semua sehat-sehat saja. Terus jawaban yang saya harapkan adalah Alhamdulillah sehat Ibu. Terus dilanjut dengan kehadiran. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Dilanjut, yaitu ada berdoa, di mana guru dan peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Dan yang kedua, di sini saya ada membaca tadarus. Guru dan peserta didik bertadarus bersama sebelum memulai pelajaran. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, jadi guru tuh menggali materi yang akan dipelajari. Nah, topik yang saya pelajari ini materinya itu kan tentang bencana alam. Jadi, guru menanyakan beberapa pertanyaan aja, seperti kayak contohnya apa penyebab bencana alam seperti gunung meletus, letusan gunung berapi, terus pasti kan siswa-siswa atau para peserta didik kita akan jawab kan berbagai macam, tapi di sini saya mencantumkan untuk jawabannya letusan gunung berapi disebabkan karena adanya pergerakan dari lempeng bumi dan mengeluarkan magma yang ada di dalam perut bumi. Terus saya memberikan pertanyaan lagi nih kepada peserta didik, yaitu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam seperti letusan gunung berapi. Nah, pasti kan jawabannya juga bervariasi dan berbagai macam. Tapi jawaban yang saya tulis di sini adalah saya mengharapkan para peserta didik saya menjawab ketika terjadi letusan gunung berapi, kita harus menyiapkan rencana evakuasi, hindari area berbahaya, dan tetap mengikuti informasi dari pihak sekitar. Dilanjut di sini ada kegiatan inti di mana guru memperkenalkan topik bencana alam dengan menunjukkan video dan gambar tentang bencana alam yang baru terjadi seperti banjir, gempa bumi, atau gunung meletus. Nah, di sini saya menampilkan 2 video tentang gunung meletus. Nah, di sini kita cari tahu dulu sih apa sih gunung meletus itu, terus pengertiannya, jenis-jenisnya, terus cara penanggulangannya. Jadi di sini ada video, kita klik. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Bencana alam sangat sering terjadi, yang bukan hanya di Indonesia namun di dunia. Lalu apa itu bencana alam? Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh alam. Peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Penyebab terjadinya bencana alam. Umumnya penyebab terjadi bencana alam karena faktor alam seperti ada gesekan di lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya gempa, namun bencana alam juga dapat terjadi karena faktor manusia.
Penyebab terjadinya bencana alam karena faktor manusia, seperti terjadinya banjir karena masih banyak yang membuang sampah secara sembarangan. Selain itu, masih banyak bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan aturan sehingga rentan runtuh bila terjadi gempa. Jenis-jenis bencana alam. 1. Bencana alam geologi. 2. Bencana alam meteorologi. 3. Bencana alam ekstraterestrial. 1. Bencana alam geologi. Bencana alam geologi merupakan bencana alam yang terjadi di relief permukaan bumi akibat adanya gerakan atau aktivitas dari dasar bumi yang muncul ke permukaan. Contoh bencana alam geologi, yaitu gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. 2. Bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena iklim di suatu daerah. Contoh bencana alam meteorologi, yaitu banjir dan kekeringan. Banjir dan kekeringan tidak terjadi di seluruh daerah, namun hanya di daerah tertentu saja. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa namun mengenai bumi. Contoh bencana alam ekstraterestrial, yaitu hujan meteor dan jatuhnya asteroid. Cara penanggulangan bencana alam. Tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi bencana banjir. Sering melakukan kerja bakti untuk membersihkan gorong-gorong. Memberikan edukasi sejak dini tentang bencana alam yang dapat terjadi di sekitar tempat tinggal. Melakukan rebusasi dan konservasi. Demikianlah penjelasan mengenai bencana alam beserta penyebab dan cara penanggulangannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Oke, lalu dilanjut dengan video gunung meletus selanjutnya. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati. Tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pasti nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari bencananya. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Seperti biasa, terima kasih.
Oke, jadi setelah peserta didik menonton beberapa video yang diberikan oleh guru, lalu dilanjut guru memperkenalkan topik bencana alam dengan menunjukkan, tadi kan sudah videonya juga udah, lalu dilanjut dengan guru memberikan gambar-gambar atau poster-poster tentang bencana alam. Nah, di sini ada gunung meletus, ada banjir, sama ada longsor. Lalu, di kegiatan intinya, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok tersebut melakukan eksperimen tentang bencana alam seperti gunung meletus. Terus yang ketiga, guru memberikan lembaran LKPD kepada peserta didik. Nah, lembaran LKPD-nya seperti ini. Jadi nanti peserta didik itu akan melakukan eksperimen tentang gunung meletus, di mana guru sudah kasih tahu alat dan bahan apa saja yang bisa dilakukan untuk pembuatan eksperimen dari gunung meletus tersebut. Terus di sini juga udah ada langkah-langkah untuk kegiatan dari LKPD-nya. Nah, kemudian, peserta didik dapat melihat video eksperimen guru tentang bencana alam yang dibuat. Jadi, sebelum mereka membuat eksperimen tentang gunung meletus, jadi guru tersebut tuh udah harus bikin dulu eksperimen tentang gunung meletusnya supaya peserta didik dapat lebih mudah untuk mengerjakan eksperimennya nanti bersama kelompoknya. Jadi disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini saya akan membuat video eksperimen tentang bencana alam yaitu gunung meletus. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita memulai eksperimen, ada hal yang harus dibicarakan. Yang pertama, observasi ini berfungsi untuk membuat pola dari gunung meletusnya itu sendiri. Lalu ada cup, si cairan China. Lalu ada botol kecil dan jus ada gunting, baking soda atau apa ya pokoknya soda kue, ada cuka, ada pewarna makanan, dan ada sapi. Terus jangan lupa ada namanya juga mengenai pet nanti nggak keluar mana. Yang pertama kita siapkan dulu botol gula kecil, lalu diisi ditadahkan oleh kecil tapi kecil. Lalu kita langsung membuat pola hubungan dan atasnya kita siapkan. Siapkan gunting, selotip, dan kertas besi.
Oke, jadi di sini ada gunung berapi yang meletus. Itu merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang mengeluarkan gas. Jadi, apa sih magma yang bisa kita lihat seperti video tersebut, video eksperimen tersebut? Jadi, magma itu merupakan cairan panas yang ada di dalam perut bumi dengan suhu yang sangat panas yang menyebabkan apa saja bisa terbakar bila terkena magma tersebut. Makanya kalau misalkan setiap ada info dari BMKG kalau mau terjadi gunung meletus itu pasti yang ada perumahan yang ada di sekitar itu pasti langsung diberitahu untuk segera dievakuasi karena cairan magma itu sangat berbahaya dan dapat merusak di lingkungan sekitar. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah murid-murid menonton video eksperimen guru, dilanjut. Nah, setelah peserta didik menonton video eksperimen guru tentang pembuatan gunung meletus, eksperimen gunung meletus, lalu murid-murid langsung dikasih kertas lembar soal lagi untuk diisi. Jadi di sini ada kegiatan satu, kegiatan dua. Jadi di kegiatan-kegiatan tersebut, yang pertama itu kan ada kegiatan eksperimen tentang gunung meletusnya, dan yang di kegiatan kedua itu kayak soal-soal. Jadi nanti para peserta didik langsung menjawab soal-soal yang sudah diinstruksikan di lembar kegiatan peserta. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya juga. Contohnya itu kayak contoh soal bisa saya ambil 4 soal, di mana soal pertama itu apa penyebab dari terjadinya erupsi gunung berapi. Terus ya dijawabnya itu terjadi karena adanya pergerakan material dari bumi yang menyebabkan pelepasan energi dalam bentuk gas, abu, dan lava ke permukaan bumi. Terus soal yang kedua itu, apa saja material yang dikeluarkan saat gunung berapi mengalami erupsi? Jawabannya itu lava, abu vulkanik, dan gas vulkanik. Terus soal yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif? Nah, kalau dampak positifnya itu tanah menjadi subur, kalau dampak negatifnya itu kerusakan infrastruktur rumah atau bangunan-bangunan yang ada di sekitar lingkungan tersebut tuh pada rusak semuanya. Jadi nanti para peserta didik menulis di kolom yang sudah disediakan di lembar soal tersebut. Terus di sini ada sebutkan 3 ciri-ciri gunung berapi pada tingkat status waspada. Misalkan statusnya itu sudah mau meletus ya, apa tuh ciri-cirinya? Nanti murid-murid akan menjawab terjadi gempa bumi vulkanik yang lebih sering, terus juga lebih kuat daripada biasanya dan lain-lain. Nah, di kegiatan inti selanjutnya, setiap kelompok mulai merancang dan mengerjakan proyek yang diperintahkan, lalu menganalisis penyebab serta dampak bencana alam yang dipelajari. Terus yang keenam, setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian dan solusi yang mereka usulkan untuk menanggulangi bencana alam. Nah, ketika mereka sudah membuat eksperimen tentang gunung meletus, mereka juga harus tadi kan udah mengerjakan soal-soal juga ya. Nah, di sini mereka tuh menganalisis lagi apa penyebab dari bencana alam tersebut. Terus setelah itu mereka juga tahu cara menanggulangi dari bencana alam tersebut. Dilanjut, guru memberikan penilaian kepada peserta didik yang sudah melakukan presentasi. Nah, di kegiatan penutup ini ada kesimpulan di mana guru dan peserta didik mengambil kesimpulan setelah presentasi, dilanjut refleksi, guru dan peserta didik bersama-sama melakukan refleksi di mana refleksi yang saya buat itu seperti ini. Jadi ada lembar refleksi, ada pertanyaan-pertanyaan, terus nanti mereka mengisi pertanyaan-pertanyaan nanti yang gurunya itu buat, di mana pertanyaan tersebut eh, tentang materi-materi yang hari hari itu mereka lagi berkegiatan.
Di sini mungkin pertanyaan-pertanyaan tidak terlalu banyak, tapi mereka harus mengisi karena buat bahan refleksi untuk guru. Seperti kesan pesan aja pada umumnya, bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak. Lanjut, doa, guru dan peserta didik bersama-sama berdoa. Terus di sini juga ada penilaian, ada rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian ini saya ambil dari tiga aspek. Yang pertama itu ada pemahaman konsep, yang kedua ada keterampilan diskusi, yang ketiga ada keterampilan interaksi. Jadi nanti semuanya diakumulasi, kita hitung skor yang diperoleh berapa, skor maksimal berapa, terus nanti tinggal dikali 100, nanti itu akan ada hasil untuk penilaian para peserta didik. Nah, mungkin itu saja untuk PPT dari modul pembelajaran IPA kelas 6 di SD. Tapi di sini saya akan sharing ke teman-teman juga tentang modul ajar saya yang saya buat memakai Word. Oke, jadi di sini ada modul ajar yang saya buat. Nah, di sini kalau kita mau bikin modul ajar, ada di sini yang pertama itu adalah identitas modul. Di mana di identitas modul kita itu uh, ada penyusunan. Maksudnya penyusunan ini penyusunnya siapa yang buat, terus ada instansinya. Instansinya itu kita buat sekolah apa, misalkan buat SD, buat SMP, atau enggak buat SMA. Terus di sini ada tahun. Tahunnya di sini saya pakai 2024. Terus ada jenjangnya. Di sini buat sekolah dasar, SDI ya, Sekolah Dasar Islam. Terus ada mata pelajarannya. Mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam dan sosial, jadi IPAS. Terus fase atau kelasnya itu untuk kelas 6. Dan babnya itu bab tentang pembelajaran IPA, tapi temanya itu tentang bumi kita terancam bahaya, dan alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada kompetensi awal, di mana di kompetensi awal ini, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab bencana alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis data dan informasi untuk mencari solusi dalam mengurangi dampak bencana alam. Yang keempat, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini dilanjut ada namanya profil pembelajaran Pancasila, di mana di sini kita ambil poin-poin Pancasila, tapi untuk kategori pembelajaran, di mana kayak ada poin satu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pembelajaran yang memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan menghargai sesama. Terus yang kedua ini ada berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Terus di sini juga ada bergotong royong, pelajar yang mampu bekerja sama dalam kegiatan kelompok dengan semangat sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terus yang kelima itu adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Terus ada kreatif.
Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Lalu dilanjut di sini ada sarana dan prasarana. Sumber belajarnya ini yang pertama itu ada buku teks IPAS-nya untuk kelas 6 pasti. Terus yang kedua itu ada alat peraga ya seperti laptop, terus ada proyektor untuk menampilkan video pembelajaran dan guru tuh pasti menyiapkan video edukasi pembelajaran melalui platform digital. Misalkan kita bisa play video tersebut menggunakan YouTube, terus koneksi internet yang stabil juga. Terus di sini ada PowerPoint interaktif dan menarik untuk memaparkan materi-materi yang akan disampaikan. Terus pasti juga nanti ada alat tulis. Di sini juga ada prasarana. Yang pertama itu ada ruang kelas yang nyaman, bersih, rapi, wangi, serta dilengkapi dengan papan tulis, kursi meja, dan fasilitas lainnya pasti. Terus ada yang kedua ada perpustakaan yang lengkap. Kalau misalkan nanti di sekolah guru tersebut ada perpustakaan yang lengkap, boleh ditulis. Terus ada laboratorium yang dimanfaatkan untuk melakukan praktik sains seperti pencobaan fisika, reaksi kimia, atau pengamatan biologi lainnya. Nah, dilanjut di sini ada target peserta didik. Targetnya itu apa sih? Nah, di sini saya masukkan 2 poin saja, yaitu peserta didik yang reguler itu umumnya itu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua itu peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan tepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kritis, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, di sini ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pakai seperti yang saya jelaskan di PPT yaitu cooperative learning. Apa sih cooperative learning tersebut? Jadi cooperative learning adalah model pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, metode ini dirancang agar setiap anggota kelompok saling membantu, berbagai terus bisa juga bertanggung jawab dan berkontribusi dalam memahami materi atau menyelesaikan tugas. Nah, di sini ada fase pembelajaran. Nah, di fase pembelajaran ini, peserta didik diperkenalkan tentang bencana alam. Jadi, materi-materi yang nantinya akan dibawakan oleh guru. Jadi, apa sih materinya yang akan dibawakan oleh guru di IPA ini? Nah, di sini dijelaskan. Jadi, diperkenalkan tentang bencana alam, beserta bagaimana cara mengatasinya. Terus hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis bencana alam, penyebab, dampak, serta cara mitigasi yang dapat dilakukan dan juga mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap pengenalan, siswa diajak untuk mengenal berbagai bencana alam ya, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi melalui diskusi interaktif dan pengamatan gambar atau video. Di sini juga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini saya ambil beberapa poin juga. Yang pertama itu ada peserta didik dapat memahami definisi bencana alam. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam jenis bencana alam ada apa saja. Terus peserta didik dapat mengidentifikasi bencana alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Dilanjut, peserta didik dapat menganalisis dan eh, menganalisis sebuah informasi untuk mencari solusi dalam mengurangi dampak bencana alam. Lalu di sini ada peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini juga ada pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermakna ini adalah materi-materi yang akan dibahas oleh guru tersebut pada pembelajarannya.
di mana di sini ada topiknya. Topiknya itu adalah bencana alam di bumi. Nah, di sini dijelaskan sedikit bencana alam merupakan bagian dari fenomena alam yang tidak dapat dihindari. Maka pembelajaran ini membangun kemampuan siswa untuk bisa memahami tentang berbagai jenis-jenis bencana alam, penyebabnya, dan cara mengurangi dampaknya baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dilanjut, bagaimana cara menanggulangi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus, terus membutuhkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, respon cepat, dan pemulihan. Nah, di sini ada contoh, contohnya itu dari banjir juga ada pencegahannya itu bagaimana, seperti apa ya namanya reboisasi, terus pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Terus kalau kesiapsiagaannya itu sistem peringatan dini, terus penyuluhan masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil saat banjir itu apa aja. Terus ada evakuasi cepat dan bantuan darurat. Terus di sini ada perbaikan infrastrukturnya juga sama dan gunung meletus juga sama seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini sebagai acuan untuk mengasah pemikiran para peserta didik. Di sini saya pakai 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada pertanyaan tentang pernahkah Anda mendengar atau menyaksikan bencana alam di sekitarmu dan apa yang terjadi? Jadi jawabannya saya harapkan yang peserta didik yang akan jawab ya jawabannya yaitu pernah mendengar berita tentang terjadinya gunung meletus, Ibu. Hal itu mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sekitar seperti kerusakan hutan dan kerusakan rumah warga. Terus dilanjut ke pertanyaan berikutnya, apa saja dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dan kehidupan manusia? Jawaban yang saya harapkan yaitu abu vulkanik dapat merusak pertanian serta dapat mencemari air maupun udara. Sedangkan untuk kehidupan manusia dapat merusak jalan, rumah, atau fasilitas umum lainnya, Ibu. Gitu. Sebenarnya jawaban peserta didik boleh banget bervariasi. Jadi, para peserta didik boleh sekali menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan konteks pembelajaran IPA yang akan dibahas. Dilanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah letusan gunung berapi selalu disertai dengan gempa bumi? Jawaban yang diharapkan, meskipun gempa bumi sering bersamaan dengan gunung meletus, tetapi keduanya tidak selalu terjadi bersamaan karena tergantung kepada jenis letusan dan karakteristik dari gunung berapi tersebut. Seperti itu. Lalu dilanjut dengan kegiatan pembelajaran. Di mana kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pembuka selama 10 menit. Nah, yang pertama itu guru membuka pertemuan dengan salam, sapa, dan menanyakan kabar. Seperti yang saya jelaskan juga di PPT, ada kegiatan pembuka atau kegiatan-kegiatan sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik sebelum memulai pelajaran, kayak absensi untuk para peserta didik. Yang ketiga, guru memulai kelas dengan berdoa bersama. Terus, guru memulai dengan tadarus bersama. Terus, yang terakhir, guru menggali materi yang akan dipelajari, yaitu tentang bencana alam. Kayak pertanyaan pemantik seperti yang di awal tadi. Nah, ini ada contoh pertanyaan pemantik lagi yang seperti di atas. Kayak ada pertanyaan, apa penyebab bencana alam seperti letusan gunung berapi, terus apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam seperti letusan gunung berapi. Di sini juga sudah tertera jawabannya. Seperti kalau pertanyaan pertama itu jawabannya letusan gunung berapi disebabkan karena adanya pergerakan dari lempeng bumi dan mengeluarkan magma yang ada di dalam perut bumi. Terus untuk jawaban yang kedua, jawabannya yaitu ketika terjadi letusan gunung berapi, kita harus menyiapkan rencana evakuasi, hindari area berbahaya, dan tetap mengikuti informasi dari pihak sekitar. Nah, dilanjut.
kegiatan inti. Kegiatan inti ini biasanya sekitar 50 menit, di mana kegiatan ini banyak banget aktivitas-aktivitas yang bisa mengasah cara berpikir kritis para peserta didik, melatih kreativitas peserta didik, dan melatih public speaking peserta didik juga. Di mana langkah pertama yaitu guru memperkenalkan topik bencana alam dengan menunjukkan video dan gambar tentang bencana alam yang terjadi seperti banjir, gempa bumi, atau gunung meletus. Nah, di sini saya memakai contoh bencana alam yaitu gunung meletus. Nah, seperti video yang sudah saya tampilkan juga. Terus di sini ada gambar-gambarnya juga. Tapi kalau di sini gambarnya lebih bervariatif tentang bencana alam. Di sini ada letusan gunung berapi, tanah longsor, dan banjir. Lalu langkah kedua, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil. Kelompok-kelompok tersebut melakukan eksperimen tentang bencana alam seperti gunung meletus. Langkah ketiga, guru memberikan lembaran LKPD kepada peserta didik. Langkah keempat, kemudian peserta didik dapat melihat video eksperimen guru tentang bencana alam yang dibuat. Misalkan contohnya gunung meletus. Lalu langkah keempat, peserta didik diminta untuk mengerjakan lembaran kegiatan soal terlebih dahulu yang akan diberikan oleh guru tentang bencana alam yang terjadi, yaitu gunung meletus. Langkah keenam, setiap kelompok mulai merancang dan mengerjakan proyek yang diperintahkan oleh guru, lalu menganalisis penyebab serta dampak bencana alam yang dipelajari. Mereka juga mulai merancang solusi atau langkah-langkah penanggulangan yang dapat diambil. Langkah ketujuh, setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian dan solusi yang mereka usulkan untuk menanggulangi bencana alam, seperti sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, atau langkah-langkah evakuasi lainnya. Langkah 8, langkah yang terakhir, yaitu guru memberikan penilaian kepada peserta didik yang sudah melakukan presentasi. Nah, di sini ada kegiatan penutup. Biasanya kegiatan penutup itu diambil sekitar 10 menitan, yaitu yang pertama itu guru dan peserta didik mengambil kesimpulan setelah presentasi, dilanjut guru dan peserta didik bersama-sama melakukan refleksi. Peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran terhadap refleksi yang ditulis. Dilanjut yang terakhir yaitu doa bersama. Jadi guru berdoa bersama murid untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah, di sini ada penugasan dan proyek, di mana ada lembaran kegiatan peserta didik atau yang bisa kita sebut dan kita tahu yaitu lembaran LKPD. Nah, di lembaran LKPD ini ada tujuan kegiatan. Siswa diharapkan mampu memaparkan bagaimana gunung berapi meletus dan melepaskan lava dan gas. Di sini juga alat dan bahan. Alat-alat dan bahannya itu ada cuka, baking soda, pewarna makanan, cup minum, nampan, gunting, solar tip, kertas nasi, dan botol plastik. Terus di sini juga ada langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama itu letakkan botol kecil atau gelas di tengah nampan. Terus yang kedua, masukkan beberapa sendok baking soda ke dalam botol. Yang ketiga itu tuangkan cuka ke dalam botol dan amati bagaimana lava mulai meletus. Terus yang keempat, diskusikan proses letusan gunung berapinya dan bahaya yang ditimbulkan. Terus eksperimen ini menggambarkan bagaimana gas yang terperangkap di dalam gunung berapi dapat menyebabkan letusan. Terus reaksi antara baking soda dan cukanya itu bagaimana gitu. Dan buatlah presentasi, lalu penutup dan kesimpulan. Nah, di sini juga ada lembaran soal. Jadi, yang pertama itu kan langkah kegiatannya itu memang membuat video eksperimen. Dan yang kedua itu para siswa itu diminta untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh
guru. Jadi guru juga memberikan soal-soal yang ada di lembaran tersebut juga. Seperti apa penyebab terjadinya erupsi gunung berapi, terus apa saja material yang dikeluarkan saat gunung berapi mengalami erupsi, terus sebutkan dampak negatif dan dampak positif dari letusan gunung berapi. Dilanjut dengan sebutkan tiga ciri-ciri letusan gunung berapi. Seperti itu untuk contoh soal-soal yang nantinya akan dijawab oleh para peserta didik. Lanjut di sini ada lembar refleksi, di mana refleksi ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan pembelajaran yang dipelajari pada hari itu, di mana di sini sebenarnya pertanyaannya basic-basic tentang kesan pesan pembelajaran pada hari itu. Jadi misalkan apakah kamu mengalami kesulitan dalam pembelajaran pada hari ini? Terus, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Terus, apakah pembelajaran ini mudah dipahami atau tidak? Terus, apakah eh, kamu senang dengan materi yang lagi dipelajari? Jadi, para peserta didik bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan di dalam di dalam lembar refleksi tersebut. Nah, di sini juga para peserta didik diminta untuk kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan di sini juga ada ceritakan pembelajarannya juga. Peserta didik boleh bercerita dengan bebas. Nah, dilanjut di sini ada penilaian, yaitu rubrik penilaian, di mana ada tiga aspek, yaitu aspek pemahaman konsep, terus ada keterampilan diskusi, dan kemampuan interaksi. Di sini juga ada tiga kategori juga ya, tingkat tingkat kategori. Kalau tingkat satu itu, misalkan kita contoh ambil di pemahaman konsep. Kalau kategori satu itu peserta didik belum memahami konsep siklus tentang bencana alam. Terus kalau yang kedua ini peserta didik kurang memahami konsep bencana alam hingga perlu dilakukan bimbingan tambahan oleh guru. Dan kalau yang ketiga ini peserta didik memahami konsep bencana alam dengan baik secara mandiri. Nah, seperti itu penilaiannya. Terus ya jadi setelah kita akumulasikan keseluruhan nilai, jadi skor yang diperoleh berapa, terus skor maksimal berapa, dikalikan 100, nanti mendapatkan nilai untuk eh, pembelajaran di IPA ini. Gitu. Nah, di sini ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi di sini bahan bacaan gurunya tuh apa aja, di sini juga sudah tertera. Bukunya seperti ini yang saya pakai. Terus bahan bacaan muridnya juga apa. Nah, seperti ini bukunya untuk bahan bacaan murid. Nah, di sini ada glosarium. Glosarium itu kata-kata eh, yang masih belum diketahui ya, bukan masih belum diketahui, tetapi eh, jarang ditemui sehingga perlu adanya penjelasan-penjelasan. Jadi kayak mitigasi, mitigasi itu apa dijelaskan. Terus ada drain drain drainase, distribusi itu apa dan lain-lain. Terus yang terakhir ini ada daftar pustaka. Oke, mungkin sekian pembahasan modul ajar dan PPT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.